Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada kita ada dua hal yang tidak akan berpisah. Kalau sudah salah satunya hilang, maka satunya hilang juga, dan tidak akan terpisah, kemudian akan kembali lagi kecuali nanti mendekati hari kiamat. Apa itu? Al-Quran dan zuriat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita buka Al-Quran, masih ada tulisannya. Kita buka Al-Quran yang ada di surau-surau, di masjid-masjid, di rumah-rumah, kita buka masih ada tulisannya, berarti masih ada habaib di kalangan kita. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, maka kita cari satu pun daripada habaib, kita tidak akan dapatkan lagi. Beruntungnya kita yang masih mencintai zuriat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kebahagiaan, semua kebahagiaan yang kita rasakan itu datang daripada Allah. Sebagaimana segala macam kesengsaraan itu juga datang daripada Allah. Kebahagiaan sudah Allah pastikan, man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh, asalkan dilandasi dengan keimanan, laki maupun perempuan, pasti kami akan berikan kehidupan yang menyamankan, menyenangkan, membahagiakan. Nah, itu. Nah, tapi mukmin, siapa mukmin? Mukmin itu bukan label. Mukmin itu adalah sebuah pencapaian. Mukmin itu adalah yang meyakini. Misalnya apa? Sekarang kita katakan malam, sekarang ini malam, bukan siang. Yakin? Yakin. Kenapa? Dengan dasar pengetahuan. Begitu pula mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dengan dasar apa? Pengetahuannya. Pengetahuan apa itu yang terkaitan dengan iman itu? Pengetahuan ilmu agama. Nah, jadi beruntung makanya orang yang mendapatkan anaknya itu mondok pesantren, ya, beruntung karena dia mendapatkan bekal. Sebagaimana kata Imam Ali ketika dia itu berbicara dengan ahli kubur, maka dikatakan kalau sumpah mereka diizinkan berbicara, pasti mereka berbicara. Kalau mereka berbicara tidak akan berbicara kecuali dengan satu ibarat saja. Apa itu? Khairuz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu bukan lagi label, bukan. Takwa itu bukan stempel, bukan. Takwa itu adalah sebuah pencapaian. Dengan takwa itu, maka orang itu mau sholat. Dengan takwa itu orang nggak mau berdosa. Itu takwa. Nah, takwa itu adalah ilmu, gitu. Ya, ilmu yang menyebabkan orang itu bertakwa. Hanya Allah yang berkata, innama amruhu idza arada syai'an. Sudah tahu kita seperti itu, kemudian kita itu su'dan pada Allah Ta'ala. Wah, Allah nggak mungkin menjadikan aku seperti ini. Kamu ragu dengan kemampuan Allah? Ragu dengan kekuasaan Allah, kehebatan Allah, keperkasaan Allah. Kepada Allah ragu? Nah, itu sebabnya. Jangan su'dzon pada Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Rahim, Allah Maha Bijak, Allah Maha segala-galanya. Allah. Dia beruntung ya dekat pada Allah itu untung. Jangan kita itu terkait dengan manusia. Ngapain terkait dengan manusia? Berharap hanya mendapatkan jodoh, setiap hari berdoa kepada Allah supaya jodoh. Kenapa enggak berdoa supaya dekat pada Allah, supaya dicintai oleh Allah, supaya disayang oleh Allah, dipandang oleh Allah? Kenapa tidak? Di antara sifat Allah adalah Allah yang maha adil. Kenapa kita ciptakan dalam keadaan semacam ini? Wajahnya beda-beda. Tidak ada satupun di antara kalian yang berjumlah ribuan ini yang sama. Lalu kemudian kita katakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak adil. Lalu kita katakan bahwasanya kesian ya orang yang diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan kulitnya hitam. Nggak ada kesian, karena Allah Maha Adil. Di antara kita yang ribuan ini di dalam satu kesempatan yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nggak ada lebih tinggi, nggak ada, sama-sama. Cuma yang pintar, yang cerdas, yang cerdik, itulah yang bisa menggunakan kesempatan dan modal yang Allah berikan. Karena apa? Karena keadilan Allah itu diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupannya itu dengan konsep yang sama. Apa itu konsepnya? Konsepnya Allah ciptakan semuanya, yaitu semua ada kelebihan dan semua ada kekurangannya. Ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Bagi siapa? Bagi para penguasa. Fa in lam yastati fa bilisani. Bagi siapa? Bagi para ulama. Fa in lam yastati fa biqalbi. Wa dzalika adaful iman. Nah, siapa mereka? Ya orang awam. Kita ini. Nah, jadi cukup kita dengan hati. Nah, urusan selebihnya serahkan pada Allah, dan kita tidak berdosa dengan hal itu. Karena kita tidak dituntut untuk mengurusi batinnya orang. Nah, begitu pula yang terkait dengan alam barzah, ya.
Kalau seumpama ada seorang yang bermimpi, ada seseorang yang melihat dan sebagainya, kita urusan dia sama Allah. Kalau dia bohong, dia antara dia sama Allah gitu. Lebih baik kita itu selamat daripada kita itu sampai celaka karena gini begini. Nggak tahu dia wali Allah. Dia berarti kan kita telah membuka front peperangan dengan Allah. Kita Muhammad SAW manusia yang paling lembut hatinya, manusia yang paling tampan wajahnya, manusia yang paling lembut kulitnya dan halus kulitnya, manusia yang paling hitam rambutnya sampai meninggal hanya berapa belas saja uban, dan itu pun semuanya di sini. Manusia yang sangat belas kasih kepada umatnya, manusia yang paling menyenangkan kepada orang lain, tidak ada duanya, manusia yang paling dicari-cari nanti di padang mahsyar oleh semuanya, manusia yang paling dikenang sepanjang masa oleh siapapun yang mengenangnya. Dialah Nabi kita Muhammad, manusia yang spesial, manusia tidak ada duanya, manusia siapapun di antara kita yang paling banyak mengenangnya, maka dia adalah yang paling bahagia di hidupnya, di dalam dunianya. Ketika catatan amal ibadah kita ditutup, kemudian disodorkan pada Allah, sebelumnya disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Wajib disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Malaikat datang, ya Rasulullah, ini amalnya umatmu fulan bin fulan, dilihat. Kalau isinya baik semuanya, tersenyum Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang bikin senyum Nabi Muhammad. Tapi kalau ternyata 1 minggu ini kita banyak melakukan dosa, Nabi Muhammad mengangkat tangannya, lalu Nabi Muhammad, Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Setiap minggu kita dapat doa dari Nabi Muhammad. Adakah seorang alim, seorang guru yang mengingat kita sampai sebegitunya? Kecuali Nabi Muhammad, kecuali Nabi Muhammad, kecuali Nabi Muhammad. Innama ana basharun mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Cucuku difitnah, cucuku sampai di sakiti. Apakah Nabi Muhammad tidak tersakiti? Oleh karena dikatakan oleh Imam Ibn Hajar, mereka yang menyakiti, mengganggu para zuriat Nabi, termasuk mereka yang meninggalnya nanti dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Mereka mulia bukan karena wajah mereka yang tampan, mereka mulia bukan karena hidung mereka yang mancung, mereka mulia bukan karena tegapnya mereka, karena ilmunya mereka, karena bicara mereka, tidak. Mereka itu mulia karena di dalam darah mereka pasti ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Karena itulah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan karena itulah kita diperintahkan